Masih banyak stigma tentang perempuan, masturbasi, dan sex toys atau alat bantu seks. Tapi sebenarnya seberapa penting sih kita perempuan untuk mengeksplorasi diri melalui sex toys dan melalui masturbasi? Nanti saksikan di tayangan berikut ini. Tapi jangan lupa untuk di-subscribe dan tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan. Ini adalah perpanjangan teknologi yang bisa membantu manusia untuk memahami tubuh, diri, dan seksualitasnya. Ini ada beberapa sex toys ya. Misalnya nih, ini adalah sex toys yang relatif untuk perempuan ya. Ini adalah sex toys yang lebih banyak untuk merangsang klitoris ya. Di sini ada isapan gitu ya, ada juga getaran dan sebagainya. Sementara di sini ini untuk merangsang si G-spot dan ini juga untuk merangsang klitoris pada waktu yang bersamaan. Belum lagi kalau ada beberapa alat seperti misalnya yang seperti ini gitu ya. Ini ada kehangatannya ya. Ini juga bisa merangsang klitoris pada waktu bersamaan dan ini memiliki dual motor ya, seperti bisa merangsang G-spot berkali-kali. Apa sih gunanya alat bantu seks ini, baik ini buat perempuan ataupun misalnya buat laki-laki, ini untuk membantu laki-laki masturbasi. Demikian juga dengan misalnya contoh-contoh ringkok yang seperti ini buat pria untuk mempertahankan ereksi. Satu, bahwa alat bantu seks ini sebenarnya membantu individu baik perempuan ataupun laki-laki untuk lebih memahami pemetaan seksualitasnya. Khususnya buat perempuan gitu ya. Perempuan, hampir 90% perempuan hanya bisa menikmati keterangsangan melalui klitoris. Jadi ketika berhubungan seks, sebenarnya hanya sedikit perempuan yang bisa menikmati orgasme melalui penetrasi penis ke dalam vagina. Sementara kalau untuk dirangsang di daerah klitorisnya, hampir semua perempuan pasti bisa untuk orgasme. Nah, pada saat berhubungan seks ya, biasanya perempuan ataupun laki-laki pasti akan terpecah ya terhadap 5 sensorinya gitu ya. Misalnya matanya gitu ya, bibirnya, penciumannya, pendengarannya gitu ya, dan rasa sensasi di kulitnya. Itu semua membuat si perempuan ini itu terpecahkan fokusnya ketika sedang berhubungan seks dengan orang lain. Nah, ketika sedang masturbasi, itu pasti akan fokus kepada kelaminnya aja. Setiap perempuan yang bisa paham bahwa, oh ternyata begini tuh rasanya orgasme. Ya, ketika terjadi vagina spasm atau kedutan di dalam vaginanya, ketika G-spotnya atau klitorisnya dirangsang, dia akan lebih memahami, oh ternyata saya butuh getaran seperti ini, saya butuh posisi seperti ini. Ini adalah cara saya untuk bisa merangsang gitu ya. Jadi stigmanya bahwa oh perempuan yang pakai sex toys itu adalah perempuan desperate, yang tidak terpuaskan seksnya, itu semuanya salah. Jadi alat bantu seks adalah cara khususnya bagi perempuan untuk memahami tubuh dan seksualitasnya. Karena seorang perempuan yang memahami seksualitasnya, yang memahami pemetaan tubuh dan seksualitasnya, yang memahami bagaimana caranya dia orgasme, adalah perempuan yang bisa melakukan sexploration bersama dengan pasangannya. Kan hampir sulit kalau kita nggak paham tentang tubuh dan seksualitas kita, bagaimana kita bisa terhubung gitu dengan orang lain untuk bisa terkoneksi terutama secara seksual. Sex toys ini bukan sebuah kebutuhan dasar, ini benar-benar adalah satu bagian dari variasi. Ini bukan sebuah kewajiban, gitu ya. Jadi di sini saya mau disclaimer, bukannya saya mengusulkan setiap orang untuk menggunakan sex toys. Tapi ya jika kita ingin mengeksplorasi, karena kalau buat laki-laki ya tanpa alat bantu seks gitu ya, seperti misalnya ini untuk bermasturbasi pada laki-laki, ini masih lebih mudah laki-laki menggunakan tangannya karena kelaminnya di luar. Coba kayak bikin perempuan mau pakai jari-jarinya juga beresiko lah gitu ya, misalnya kalau kukunya panjang terus lagi ada kotoran dan sebagainya. Tapi akan lebih efektif gitu untuk merangsang ya ketika mereka itu menggunakan sex toys. Kenapa? Karena satu, pada saat mereka menggunakan sex toys, mereka bisa melamun gitu ya, mereka bisa membayangkan suasana-suasana romantis, bagaimana mereka ingin disentuh, dan mereka bisa hanya terfokus kepada kelaminnya aja. Pada saat hubungan seksual, kita nggak bisa fokus cuma pada kelamin kita, ya kan? Kita terfokus pada banyak hal. Jadi kapan sih itu dibutuhkan? Ya ketika Anda ingin menambah variasi, ketika Anda ingin memiliki me time yang berkualitas, me time yang seksi, itu sebenarnya seperti ini. Me time sesungguhnya adalah
bagaimana melakukan solo seks atau masturbasi. Tapi sekali lagi seperti yang saya sudah bilang di video-video yang sebelumnya, bahwa masturbasi yang sehat adalah masturbasi tanpa pornografi. Untuk awal-awal ya, baik kamu kamu belum pernah berhubungan seks ataupun kamu sudah pernah berhubungan seks tapi belum pernah menggunakan sex toys, selalu gunakan yang simple dulu. Kan ini merangsang klitoris ya. Tinggal dipilih mana yang paling lebih nyaman, karena itu biasanya juga adalah pilihan harga. Dan kalau sudah merasakan gitu ya, yang misalnya ini untuk merangsang daerah klitoris dan sebagainya, baru di-upgrade sedikit gitu ya yang bagian penetrasi. Tapi ketika kalian penetrasi, saya sangat menyarankan untuk menggunakan yang sesimpel ini gitu ya. Kenapa saya sangat menyarankan ini dibandingkan vibrator-vibrator lainnya? Satu, karena dia ini memiliki fleksibilitas. Ya, fleksibilitasnya relatif hampir sama ketika penetrasi penis, dan itu juga ukurannya ini sangat-sangat masuk akal ya. Ini membuat kita juga secara bertahap untuk memahami reaksi dan rangsangan seperti apa yang membuat kita nyaman. Karena kalau misalnya langsung mencoba yang besar, biasanya perempuan itu paling tidak suka jika mengalami yang namanya overstimulation gitu ya. Nah, ketika perempuan mengalami overstimulation, dia pasti akan langsung merasa nggak enak nih gitu, ini nggak nyaman nih, akhirnya jadi pengalaman yang tidak menyenangkan, dan kita tidak menginginkan hal itu. Jadi selalu mulailah dengan yang paling simple dan lakukan secara bertahap. Yang memang harus dikomunikasikan dengan pasangan itu supaya tidak salah kaprah adalah keinginan untuk melakukan seks toys. Jadi coba komunikasikan secara asertif. Caranya yang asertif itu adalah dengan mengatakan aku merasa. Yang aku lagi merasa sedikit adventure nih gitu ya. Aku pengen nyoba nih sex toys. Menurut kamu kita mau coba yang seperti apa ya? Nah, mungkin gitu ada beberapa laki-laki yang mungkin masih merasa terintimidasi terhadap alat bantu seks misalnya dengan bilang, emang kenapa penis saya nggak cukup apa segala macam. Loh enggak, ini bukan masalah penis kamu nggak enak atau seks kita nggak nyaman. Ini adalah tentang saya mengeksplorasi tubuh saya. Karena kalau semakin saya paham tubuh dan seksualitas saya juga jadi makin puas sama kamu gitu. Jadi tidak ada satu hal pun yang akan membuat kita itu menggunakan alat bantu seks untuk menggantikan pasangan atau untuk membangun relasi. Kita nggak membangun relationship dengan alat bantu seks. Dan ini juga sebenarnya bagi pasangan yang menyaksikan ini, ya, alat bantu seks itu bisa dijadikan sebenarnya untuk pemanasan. Berapa banyak laki-laki yang merasa, aduh Mbak Zoya, rasa pengen tidur deh pada saat lagi memberikan foreplay, ya kan? Nah, alat bantu seks ini bisa dimanfaatkan untuk foreplay. Anda gitu sebagai pasangan bisa memasukkan ini di vagina pasangan ya, sehingga dia bisa merangsang G-spot, ini untuk merangsang klitoris ya. Minimal ketika perempuan pada saat foreplaynya itu sudah orgasme, selanjutnya pekerjaan Anda jadi lebih mudah memberikan orgasme, dan Anda juga bisa lebih nikmat menikmati orgasme yang selanjutnya. Ini bisa digunakan aplikasi, bukan hanya pada saat Anda sedang berjauhan, pada saat berdekatan Anda juga bisa bermain-main bersama dengan pasangan Anda. Justru itu menambah kedekatan, dan menurut saya ini merupakan hal-hal yang seksi, yang bisa menambah kenangan-kenangan, yang bisa menambah memori-memori indah, yang bisa membuat Anda berdua ketawa-tawa, sehingga seksnya itu juga jadi lebih oke banget. Jadi bisa bilang sama pasangan, ya aku mau adventure dong bareng kamu. Adventure itu ya, adventurous in sex itu bukan berarti kamu dengan berbagai macam orang, tapi adventure dengan seks itu bisa jadi kamu dan pasangan kamu melakukan banyak hal-hal yang memang adventurous. Salah satunya adalah dengan mencoba alat bantu seks gitu atau sex toys. Aduh, nanti kalau kecanduan bagaimana? Betul sekali. Segala sesuatu yang enak bisa bikin kecanduan, ya. Jadi jangan sampai ketika bermasturbasi kamu jadi, aku jadi nggak butuh laki-laki, aku nggak butuh perempuan, aku butuhnya masturbasi aja. Ya itu salah, itu namanya masturbasi yang tidak sehat. Termasuk juga untuk tidak pergi, oh ya, saya harusnya nih ada meeting, ada pekerjaan, harus kuliah, ketemu sama temen gitu. Tapi kamu membatalkan semua itu hanya untuk masturbasi karena kamu lagi bad mood, ya. Jadi jangan pernah mencoba melakukan semuanya ini karena lagi bad mood atau alasan-alasan negatif lainnya. Dengan kita sadar ketika memiliki niatan yang baik untuk memahami diri, kita tidak mungkin akan ketergantungan.
untuk merawat alat bantu seks gitu ya, baik yang buat laki-laki yang seperti ini gitu ya, atau segala macam yang buat perempuan gitu. Ini penting sekali untuk selalu dicuci, dan please jangan lupa untuk membaca instruksinya, karena setiap toys punya instruksi yang berbeda-beda gitu ya. Kayak misalnya paling simple, kalau toys itu tidak boleh di charge pakai fast charger. Dia harus menggunakan charger yang biasa, yang 5 watt ya. Tidak boleh di-charge maleman, kayak handphone kita sambil tidur kita nge-charge toys gitu ya. Atau misalnya dicuci dengan air dingin. Ini harus dicuci dengan air hangat ya. Dan untuk toys supaya lebih awet, selalu gunakan handuk yang microfiber gitu ya untuk mencucinya, dan ada khusus untuk foam disinfektan, cleansing disinfektan ya untuk mencuci toys, supaya silikon ini juga lebih terjaga gitu kondisinya. Dan cara merawatnya ini jelas-jelas sebelum menggunakannya harus cuci tangan dulu ya, baru megang alat-alat ini gitu ya. Nanti sebelum dipakai harus dicuci dulu, dikeringkan, setelah dipakai juga dicuci dan dikeringkan. Nah, geng sehat, inilah sekilas mengenai alat bantu seks atau sex toys ya. Nah, kalau kamu suka dan menganggap bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share, komen, dan like.